Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Tabaruk kita pada syuhur yang ditulis oleh guru kita dan ilmu bekas. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa pada syuhur adalah ilmu bekas guru. Semua yang ditulis oleh Abang Aba dalam kitab Fadlul Syuhur ini semuanya sudah diamalkan oleh guru kita. Di antaranya adalah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini huruf yang kedua adalah waw. Wa ammal wawu fi hada syahri al-wara'u. Al-wara'u huwa ijtinabu syubuhati khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Guru kita menjelaskan wawu dalam bulan Dzulhijjah diartikan dengan waro, wirai, ya, hati-hati. Kalau bahasa Jawa bilang apik, nggak sembarangan, nggak sembrono, nggak asal-asalan. Semua dipilih. Makanan dipilih, ucapan juga dipilih, prasangka juga semuanya ini adalah waro. Menjaga. Nah, waro itu istinabus syubhat, menjauhi yang syubhat, menghindari yang syubhat, yang remeng-remeng, khawatir terjerumus kepada yang haram. Ini guru-guru kita luar biasa. Aba Anom orang yang sangat wirai. Nah, dari kecil beliau padahal itu harta milik Abah Sepuh. Beliau tidak pernah ambil main ambil aja. Izin dulu. Ya, izin dulu. Kalau pengen sesuatu dari milik Abah Sepuh, Abah Anom dari kecil selalu minta izin. Abah Anom minta izin, pengen kelapa, minta izin kepada Abah Sepuh. Abah, saya pengen kelapa, boleh enggak? Ya, kalau kata Abah Sepuh boleh, ambil. Kalau kata Abah Sepuh jangan, enggak diambil. Itu padahal punya orang tua sendiri. Ya, itu ya waro'inya Abah Anom. Artinya apa? Ya, kalau kita umumnya orang, yang namanya kita anak orang tua kita punya pohon mangga, kita orang tua kita pohon jeruk atau pohon pisang dan lain sebagainya. Kalau kita mau, kalau kita pengen ya nggak usah basa-basi, nggak usah ngomong. Ya, rata-rata kan kita begitu. Ambil-ambil aja orang punya sendiri, punya orang tua ya punya anak nih. Dalilnya kan begitu. Tapi wirainya, waroinya, hati-hatinya Abano. Meskipun itu punya bapak sendiri, punya ayah sendiri, punya abah sepupu, tetap izin. Nah, kenapa? Karena Abah Anom itu tidak menempatkan Abah Sepuh sebagai bapak, tapi sebagai guru. Ya, sebagai gurunya, menganggapnya itu bukan bapaknya, tapi gurunya. Abah Aos juga kita betapa afiknya beliau, betapa hati-hatinya beliau. Ya, kalau ada orang yang ngasih sesuatu, ngasih amplop, kadang-kadang suka ditanya sama Abah, ini buat yayasan apa buat apa? Nih, ditanya. Ya, rata-rata gitu. Ini saking hati-hatinya guru kita. Khawatir itu terjerumus kepada yang diharamkan. Dan inilah orang-orang soleh dari zaman dulu tuh. Ya, dari zaman Rasulullah. Guru-guru kita juga semuanya adalah orang-orang yang wirai. Kita kenal kitab Durratun, kitab Riyadus Solihin yang ditulis oleh Imam Nawawi Baghdad. Beliau selama 4 tahun lebih tidak makan daging kambing. Ya, bukan nggak doyan, bukan. Karena apa? Karena beliau mendengar ada kambing lepas. Ada kambing lari ke hutan lepas. Ya, lepas khawatir kambing yang lepas tadi ada yang nemu. Kemudian dagingnya dijual di pasar. Nah, Imam Nawawi beli dari daging itu. Itu yang dihindari. Ya, sehingga nanya, itu kambing yang begitu umurnya berapa tahun? Oh, sekitar 4 tahun lagi, Syekh. Ya, maka selama itu Syekh Nawawi itu tidak makan daging ini dulu, menahan.
Sekiranya yakin kambing yang lepas tadi sudah meninggal, sudah mati, baru makan kambing lagi. Itu hebatnya waro'inya guru-guru kita. Orang tua dari Syekh Abdul Qadir. Kita dengar Syekh Abi Soleh Musa Janahi. Beliau menemukan apel yang hanyut di kali. Menemukan apel yang hanyut di kali. Ini kalau menurut kita ya jangankan udah hanyut di kali. Kadang-kadang mohon maaf, mangga yang jatuh aja dianggap halal. Ada banjir, ternyata banyak ikan di rumah kita, banyak ikan. Ternyata ikan lele banyak di rumah, ikan gurami. Ini bagi kita umumnya kadang-kadang, wah ini halal, 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 rezeki, rezeki. Ya, kita nggak tahu itu yang punya empang lele, yang punya empang gurami itu di sono nangis karena lepas karena banjir, kita malah enak-enakan. Kalau kita waroi, kita tidak berbuat seperti itu. Jadi Syekh Nawawi Baghdad 4 tahun baru makan daging lagi karena khawatir itu daging yang dia beli di pasar adalah daging lepas atau dagingnya dari kambing lepas. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah waroi. Dihindari guru-guru kita. Semua dilakukan karena khawatir, takut terjerumus kepada yang haram. Ya, di Ciracas ini ada ikhwan yang dia kalau ada acara mau manakib kayak ada acara ini. Kalau ada daging, semisal ayam, ini ditanya dulu ini ayam beli di pasar apa motong sendiri. Ya. Dia khawatir diusut dulu. Kalau itu dia ada yang kata majikannya ini beli sendiri, dipotong sama Pak Haji, ini makan, makan daging ayam. Tapi kalau ini beli di pasar lagi ini nggak makan dia. Kenapa? Kenapa? Karena khawatir kalau beli di pasar proses penyembelihannya nggak Islami, nggak syar'i. Kalau nggak ada nama Allah menyembelihannya itu dihukumi bangkai. Ini saking hati-hatinya. Ada ikhwan yang seperti itu. Ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai terjerumus kepada yang haram. Banyak sekali kisah-kisah yang seperti ini. Artinya ada semuanya menghindari. Bahkan dalam hadis yang panjang, Rasulullah SAW pernah bercerita hadis yang panjang. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahwa dulu umat terdahulu, umat Bani Israel ada dua orang soleh. Ya. Punya tanah. Si A punya tanah. Ternyata tanahnya dibeli oleh si B. Ya. A jual tanah dibeli oleh si B. Ternyata lagi garap tanah yang baru dibeli ini. Ternyata di dalam tanahnya itu ada emas. Ada emas. Nah, ada semua bejana. Ada bejana dari emas. Lah ini oleh yang punya tanah yang baru, pemilik yang baru, ini emas tadi dikembalikan kepada pemilik yang pertama sih. Pak, ini tanah yang kemarin saya beli ada emasnya. Ini silakan. Saya cuma beli tanah, nggak beli emas. Maka saya kembalikan emas ini kepada Bapak. Ternyata yang si A pemilik pertama juga nggak mau. Oh enggak Pak. Saya ini jual tanah berikut ada isinya. Kalau tanah yang saya jual itu ternyata ada emas, itu berarti milik Bapak. Kata si B, oh nggak bisa Pak, saya cuma beli tanah, nggak beli emas, berarti emas punya Bapak. Ngotot sampai ke pengadilan. Pengadilan juga nggak bisa mutusin ini nggak mau, udah ada yang mau ngaku. Ya, ini peristiwa ini jarang. Sekarang ini hampir nggak ada lah. Ya, ini nggak mau. Kata si B, ini bukan hak saya. Emas ini bukan dikembalikan ke si A. Kata si A, wah bukan milik saya kan saya sudah jual tanahnya berikut isinya. Akhirnya kata hakim kepada si A kepada si B, si A kamu punya anak nggak? Oh saya punya anak laki-laki. Si B
Saya juga punya anak perempuan. Ya udah, sekarang anaknya si A, anaknya si B, kita jodohkan, kita nikahkan. Biaya nikahnya dan seluruhnya hasil penjualan dari emas yang nemu tadi. Artinya akhirnya apa? Itu emas yang nggak mau ngaku itu dijual, dibuat modal pesta pernikahan daripada kedua anak si Adan. Be. Ini luar biasa saking hati-hatinya. Ya, kita juga begitu. Kita melihat guru kita. Ya, kalau guru kita datang ke Manakib, itu sudah pasti banyak sekali makanan-makanan, buah-buahan komplit, ini komplit. Tapi guru kita hanya nyicipin doang, hanya sedikit yang dimakan. Kenapa? Khawatir juga. Ya, khawatir ternyata yang kenyang siapa? Yang kenyang ya para wakil talqin terutama. Yang mendampingi beliau, yang dekat beliau. Ya, tuan rumah menghormati guru kita, kasih suguhan yang enak-enak, yang macam-macam. Hanya kita oleh guru kita hanya dicicipi doang. Yang kenyang siapa? Kanan kirinya para wakil talqin. Itu guru kita luar biasa. Kadang-kadang dulu kita tahu guru kita suka melempar. Ada jeruk, ada lengkeng, ada semuanya kadang-kadang. Ya, ada anggur dilempar-lempar. Kenapa? Ya guru kita tahu itu mau, itu pengen, itu pengen. Ya. Jadi guru kita hanya ngambil anak itu wirainya beliau. Ya. Sampai segitunya ini pelajaran kita. Jadi pelajaran kita wira ini pelajaran kita semua kita juga harus hati-hati dalam soal makanan hati-hati, dalam soal kita ucapan kita hati-hati, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Dalam hal apapun kita berhati-hati. Ini perlu penting sekali kita jaga waroi ini. Kenapa? Karena dengan waroi ini akan bisa menimbulkan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang wirai ini adalah jadi awadanas kun warian kata Rasulullah. Ya. Rasulullah bersabda ditulis itu oleh guru kita dalam kata Fadilus. Qala Rasulullah kun warian takun awadanas. Jadilah kamu orang yang wirai, kamu akan menjadi hamba yang betul-betul ibadah. Ibadahnya paling unggul. Kenapa? Orang yang wirai akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pernah dialami oleh salah satu ahli silsilah kita, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau pernah merasakan beberapa tahun itu, ya ibadah tidak merasakan nikmatnya. Ibadah masih mau, tapi belum ada zauknya, belum ada nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia ngadu kepada ibunya. Ibu, mohon maaf, saya tidak menuduh. Saya ini ibadah belum merasakan nikmatnya ibadah. Coba Ibu ingat-ingat lagi, barangkali waktu saya lagi di kandungan atau waktu saya masih kecil. Barangkali ibu memakan sesuatu yang belum dihalalkan atau memakan yang syubhat. Atau mungkin barangkali memakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibunya Syekh Abu ya mikir-mikir, ingat-ingat lagi. Ternyata ingat. Ketika Syekh Abu Yazid masih dalam kandungan, ibunya Syekh Abu Yazid ini lagi hamil, dia menuju ke tempat tetangganya, dia naik ke lantai 2, ternyata di situ ada keju. Ada keju ini namanya orang hamil pengen. Ngambilnya bukan sesendok, bukan semangkok, cuman dicuil doang sedikit. Segede semut kata dalam bahasanya. Sedikit sekali. Nggak nahan. Ya, nggak nahan dicoel sedikit itu dimakan oleh ibunya Syekh Abu Yazid Al-Bustami ketika Syekh Abu Yazid masih dalam kandungan. Nah, ingat kata Syekh Abu Yazid, nah ini Bu, ini yang membuat ibadah saya tidak nikmat. Tidak saya tidak merasakan nikmatnya ibadah. Tolong ibu paranin orangnya minta halal. Nah, akhirnya ibunya datang ke orang tadi minta halal untuk pergi mintakan halal satu cuil keju yang pernah dimakan ketika Syekh Abu Yazid Abu Bustami dalam kandungan.
Akhirnya orang itu memaafkan, ya saya halalkan apa yang ibu makan. Setelah itu baru Syekh Abu Yazid Al-Bustami merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada korelasi yang luar biasa antara wirai dengan nikmatnya ibadah. Kenapa kita belum merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah? Mungkin barangkali sebabnya ini kita belum bisa wirai. Ya, kita masih geragas. Kita masih nggak pilih-pilih makan ini, nggak tahu dari mana dari mana. Ya, nggak diusut dulu, nggak dipelajari dulu ini. Ya, apalagi kita makanan sekarang. Makanya hati-hati kita belanja di warung, kita di warung pinggir jalan itu sekarang kan Masya Allah banyak yang curang. Kadang-kadang pakai ayamnya ayam tiren, minyaknya minyak babi, ada kecapnya kecap yang, macam-macam. Hati-hati kita. Makanya banyak ikhwan yang fanatik. Pokoknya di mana Abah pernah makan di situ, ikut di situ. Nah, ini untuk apa? Dalam rangka kehati-hatian supaya kita merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun warian takun a'wadan nas. Ya. Kita ini nikmat ibadah karena kita menjadi orang yang wirai. Kalau kita belum merasakan nikmatnya ibadah, besar kemungkinan ini karena kita masih belum bisa wirai. Maka diangkat bab ini wirai supaya guru kita mengajak supaya kita berhati-hati takut terjerumus kepada yang haram. Ya. Mudah-mudahan kita lebih berhati-hati lagi, zikir terus, khataman terus mana kita, tapi kita juga berhati-hati dalam hal makanan, dalam hal pekerjaan, dalam hal ucapan. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya menghalangi ibadah kita, menghalangi menghilangkan rasa nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.